Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat program yaitu mengenai array multidimensi. Jadi program ini nantinya saya akan menginputkan nama dan NIM. Nama tersebut akan saya masukkan ke dalam array dan nanti akan saya buka dengan looping atau kita akan munculkan dengan looping. Oke, pertama-tama saya akan membuat HTML-nya dulu. Untuk judulnya saya kasih tag label dengan nama. Terus saya kasihkan inputan untuk label nama tersebut dengan tipe teks. Oke. Setelah itu tutup dengan ID. Jangan lupa dikasih ID dengan name. Nama. Karena ID ini nantinya kita pakai untuk pemanggilan di dalam kode JavaScript-nya. Jadi value dari inputan ini nanti kita ambil, kita masukkan ke dalam variabel di dalam codingan JavaScript-nya nanti. Oke, untuk mempersingkatnya saya copy paste untuk lebih cepatnya ya teman-teman. Oke, saya ganti saja dengan labelnya NIM dan inputnya dengan ID NIM. Oke, setelah itu saya buat button untuk tombol kliknya dengan name input dan saya kasih on click untuk penghubungan JavaScript ke HTML-nya nanti. On click-nya saya kasih dengan function hasil. Oke, setelah itu untuk outputnya saya kasih tag P. Di dalam tag P itu tersebut saya kasih dengan ID hasil. Dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ID tersebut nantinya kita ambil dan kita masukkan ke dalam JavaScript-nya untuk mendapatkan nilai dari ID tersebut. Oke. Di sini pertama saya buat variabel data, nanti dari data yang kita masukkan di inputan nama dan NIM, kita masukkan ke dalam variabel data. Di sini variabel datanya berupa array ya teman-teman. Untuk array itu penulisannya data sama dengan buka kurung balok dan tutup kurung balok. Dan setelah itu saya buat function. Tadi functionnya hasil sama seperti di buttonnya ya teman-teman. Ini case sensitif, jadi ketika teman-teman memasukkan key hasil di buttonnya atau function hasil di buttonnya, kita harus juga membuat function hasilnya itu sama, kayak huruf besar kecilnya itu harus sama. Jangan kita bedakan karena nanti akan terjadi error di dalam program kita. Di sini dokumen getElementById
Seperti video-video yang di sebelumnya, saya sudah jelaskan dokumen getElementID yaitu untuk mengambil ID dari HTML nama. .value berarti nilai dari HTML nama tersebut, dari ID HTML nama tersebut. Untuk lebih baiknya, yaitu ID nama, saya samakan dengan variabelnya. Karena nanti ketika kita masukkan ke dalam array, kita bisa lebih runtut atau sama, disamakan. Nama dan buat nim. Setelah itu, untuk memasukkan nama dan nim, datanya kita pakai function atau metode push. Metode push ini berfungsi untuk memasukkan data, variabel ke dalam array data. Contoh array data .push, terus kita masukkan variabel nama dan variabel nim ke dalam array. Karena ini array multidimensi, kita buat array lagi, kita masukkan variabel nama dan nim di dalam array tersebut. Nanti array tersebut akan masuk ke dalam variabel data yang berupa array. Mungkin masih bingung bagi teman-teman, tapi teman-teman bisa, kalau masih bingung, di-skip aja. Diteruskan ngodingnya, nanti teman-teman akan perlahan akan mengerti. Oke, di sini for, yaitu perulangan. Nantinya dari data-data tersebut kita akan urai satu persatu. For, yang pertama saya buat variabel i sama dengan 0 dan i kurang dari data.length. Karena for itu jika kita bernilai true, maka data tersebut akan dimunculkan. Data.length. Data length itu adalah panjang dari sebuah data tersebut. Jadi kalau datanya 1, ya panjangnya 1. Kalau datanya 2, panjangnya 2. Dan i++, maka perulangan tersebut akan terjadi. Dan di sini data i++, yaitu karena array tersebut itu bernilai awal itu 0, dimulai dari 0, maka kita masukkan variabel i untuk data awal, dan setelah itu kita buat array lagi untuk mengeluarkan array dari nama dan nim. Array nama dan nim itu dimulai dari 0 dan 1, maka tuliskan 0 dan 1. Setelah itu, setelah data terurai, maka dokumen getElementById, yaitu dokumen tolong ambil ID hasil dari HTML, terus inner.html, terus masukkan variabel data atau array data ke dalam ID hasil.
Oke, saya akan keluarkan dari loopingnya, ketik programnya dari loopingnya. Oke, sudah. Kita coba kasih nama bebas, terserah. Ini nama Anang, nama saya, dan NIM 11117181181. Maka diinputkan akan kita coba lagi, inputkan lagi, apakah array-nya akan muncul lagi dengan Andi, dengan NIM bebas, oke. Dan program sudah selesai. Dan semoga video kali ini bermanfaat.